dari maling. Lewat kone puwe dak. Inilah video amatir yang merekam sebuah motor tersangkut di tembok rumah warga yang berada di Desa Gedung Wani, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur. Motor jenis Matic yang tersangkut ini diduga akan dicuri oleh komplotan maling yang diduga masuk dari belakang rumah korban. Namun para pencuri sepertinya tak kuat untuk mengangkat motor hingga keluar dari pagar tembok. Panik takut ketahuan warga, motor akhirnya dibiarkan tersangkut begitu saja. Dia gantungan di situ, ngegantung gitu, nyangkut bagian bawahnya gitu, nyangkut. Terus kita orang ada shock, terus ya agak lucu gitulah, lucu banget gitu, kok bisa nyangkut di atas gitu. Terus motornya baru nggak kalau mungkin diambil orang kan, posisinya juga ada telapak-telapaknya kayak gitu. Percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan ke polisi. Meski motornya tak hilang, pemilik rumah khawatir komplotan pencuri tersebut akan kembali lagi. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, terpergok hendak mencuri sepeda motor, seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur ini nyaris tewas dikeroyok warga. Iya, polisi mengamankan pelaku dari amuk warga sebelum terluka lebih parah. Warga Desa Jatisari, Kecamatan Tempeh, Lumajang, menghakimi seorang pria yang terpergok akan mencuri sepeda motor warga. Memanfaatkan warga yang sedang ikut lomba 17 Agustusan, pelaku beraksi bersama rekannya menargetkan sepeda motor warga. Namun aksinya ketahuan hingga pelaku kabur. Pelaku sempat berbaur dengan warga dan berpura-pura saksikan lomba 17 Agustusan. Sempat mengancam dengan acungkan celurit, pelaku dikeroyok warga hingga babak belur. Saat pelaku akan dibawa ke mobil polisi, warga yang kesal masih berupaya mengeroyok pelaku. Beruntung polisi berhasil mengevakuasi pelaku ke mobil polisi. Polisi kini memburu rekan pelaku yang kabur. Dalam perjalanan ketemu dengan orang yang mencurigakan, langsung mengeluarkan 2 celurit. Jadi pelakunya 2 orang, mengeluarkan 2 celurit. Anggota Polsek Tempeh minta bantuan warga, langsung bisa mengamankan 2 tersangka tersebut. 1 tersangka. Untuk 1 tersangka sekarang masih dalam rangka pengejaran di TKP. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan motor yang hendak dicuri dan 2 celurit milik pelaku. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Seorang pria yang melakukan jambret kepada seorang wanita babak belur di amuk massa di Bondowoso, Jawa Timur. Nah, ini pemirsa, petugas TNI Polri yang pulang usai mengikuti upacara kemerdekaan Indonesia langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Tanggung jawab. Ini korbannya. Ini paling atas saya. Ini paling. Seorang pria pelaku jambret ini babak belur dihajar warga usai kepergok menjambret dompet milik mak-mak yang melintas di Jalan Desa Pedasan, Kecamatan Pujer, Bondowoso, Jawa Timur. Warga yang geram melayangkan moga mentah hingga pelaku mengalami luka-luka di wajahnya. Aksi pelaku kepergok korban yang berteriak hingga mengundang perhatian warga yang baru saja selesai mengikuti upacara 17 Agustus. Warga langsung mengejar pelaku dan berhasil menangkapnya. Beruntung nyawa pelaku selamat setelah TNI Polri mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawanya ke Mapolres Bondowoso. Tentu saat ini Polres Bondowoso dan Polsek masih sedang melakukan lidik terhadap pelaku yang lagi viral di media sosial. Jadi saat ini masih proses dalam lidik. Pelaku diduga membuntuti korban yang sama-sama melaju ke arah Pujer dan langsung melakukan aksinya. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Dilarang menonton video porno, seorang suami di Maros, Sulawesi Selatan menganiaya istrinya yang sedang hamil. Nah, ini pemirsa, ini pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Gimana? Dari video amatir kekerasan dilakukan seorang suami terhadap istri sirihnya yang tengah hamil 8 bulan hanya karena masalah sepele lantaran tak terima dilarang menonton video porno di wilayah Tenri Gangkai, Maros. Bahkan sang istri sontak menangis ketakutan saat dianiaya oleh pelaku. Polisi telah menerima laporan korban yang berusia 22 tahun. Korban mengaku kerap mendapat kekerasan baik secara fisik maupun menggunakan senjata tajam sejak masih tinggal di Ambon hingga pindah ke Kabupaten Maros.
Peristiwa penganiayaan ini bermula saat pelaku menonton video porno dan dilarang oleh korban. Pelaku tidak terima, lalu memukul dan mengancam korban menggunakan senjata tajam. Korban pada malam itu setelah dianiaya datang melaporkan dirinya ke Polsek Mandai bahwa dia telah dipukul oleh suami sirinya. Sementara korban tersebut dianiaya dan dia hamil 8 bulan. Polisi kini memburu pelaku yang kabur dari rumahnya setelah melakukan penganiayaan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang wanita tewas di rumah tetangga diduga dibunuh suaminya sendiri di Deli Serdang, Sumatera Utara. Iya, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam lalu kabur. Warga Jalan Barokah, Gang Restu, Pasar 8, Desa Manunggal, Labuhan Deli Serdang digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang tewas bersimbah darah. Korban tewas di rumah salah seorang warga yang berjarak 2 rumah dari tempat tinggalnya. Korban tewas diduga dibunuh suami berondongnya yang saat ini masih dalam pengejaran petugas Polsek Medan Labuhan. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa rumah korban yang berusia 44 tahun. Ditemukan senjata tajam yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Pasangan suami istri ini baru 2 pekan tinggal di kawasan ini. Warga sering mendengar keduanya sering terlibat cekcok. Korban sudah tergeletak di ruang tamu. Yang diduga pelaku itu siapanya, Bang? Untuk diduga pelaku itu masih diketahui masih suami atas nama Budi. Ini warga Abang memang? Dia memang warga kita, tapi di sini baru tinggal 2 minggu dan dia pun belum pernah melapor sama kita. Untuk kejadian sendiri, Bang, korban mengalami luka di mana, Bang? Kalau Abang di bagian leher. Polisi masih memburu suami korban dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dari informasi kecelakaan, pemirsa, kita beralih ke informasi gempa bumi, pemirsa, dan kekuatan 6,0 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Ya, selain membuat warga panik, gempa juga mengakibatkan korban luka karena tertimpa reruntuhan bangunan. Ini adalah akibat gempa yang baru saja terjadi. Kepanikan ini terjadi di Gereja GKST Elimasani Poso. Gempa berkekuatan 6,0 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Poso mengakibatkan sejumlah bangunan termasuk gereja ini roboh. Sejumlah jemaah yang sedang melaksanakan ibadah tertimpa reruntuhan dan langsung dievakuasi mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Bangunan yang rubuh. Gempa juga cukup kuat dirasakan warga di perumahan. Koordinator Data dan Informasi BMKG kelas 1 Sultan Nurhayati mengungkapkan gempa terjadi akibat sesar Tokaroro. Hingga Minggu siang sudah terjadi sekitar 20 gempa susulan. Pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8, ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi. Pihak BMKG mengimbau warga tetap tenang namun waspada dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Belum ada data pasti terkait jumlah korban jiwa maupun kerusakan yang terjadi. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Ya, gempa yang guncang wilayah Poso ini terasa hingga Mamuju, Sulawesi Barat. Ya, bahkan pemirsa, ini sejumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju dievakuasi keluar ruangan. Sejumlah pasien ini dievakuasi ke halaman Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju. Sejumlah pasien dievakuasi ke halaman rumah sakit lengkap dengan sejumlah alat infus yang masih terpasang. Mereka dievakuasi begitu getaran gempa berkekuatan magnitudo 6,0 terasa di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Sejumlah pasien tampak dirawat dan dijaga oleh keluarga masing-masing.
Sejumlah warga merasakan gempa cukup kuat sehingga mereka langsung bertindak cepat membawa keluarga mereka keluar dari ruang perawatan menuju halaman rumah sakit. Kencang dia. Jadi panik kita di semua orang keluar semua. Pasien juga ya. Suasana di Rumah Sakit Mitra Manakara Minggu siang sudah mulai kondusif dan para pasien mulai diarahkan kembali ke ruang perawatan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan.